Karena memang kesuksesan di zaman sekarang itu membutuhkan multidisiplin ilmu ya. Artinya teman-teman tidak bisa hanya punya satu ilmu kemudian sukses menjual ilmunya gitu kan. Kita butuh banyak ilmu-ilmu lain yang untuk kesuksesan itu bisa benar-benar berhasil, untuk kita bisa benar-benar sukses itu membutuhkan disiplin ilmu yang banyak sekali. Setelah kemarin saya memberikan beberapa tips ya untuk teman-teman bisa diterima pelatihan di BLK. Selang beberapa hari itu BPVP Surakarta membuka pendaftaran gelombang kedua. Jadi teman-teman yang kemarin melihat video tentang tips untuk bisa diterima di BLK bisa mempraktekkan tips-tips tersebut agar bisa diterima pelatihan di BPVP Surakarta. Informasi pendaftaran ini teman-teman bisa cek di akun Instagram ya. Jadi akun Instagramnya BPVP Surakarta itu selalu memposting informasi terbaru mengenai agenda dari BPVP Surakarta. Misalnya ada pembukaan lowongan gelombang kedua, informasi-informasinya akan teman-teman dapatkan dari Instagram, akun resmi Instagram BPVP Surakarta. Pastikan mengecek postingan akun resmi tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru. Nah, jurusan yang dibuka di gelombang kedua ini cukup banyak ya. Ternyata prosesnya masih sama ya dengan yang sebelumnya saya lalui, yakni peserta harus memiliki akun siap kerja terlebih dahulu. Kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa akun siap kerja ini merupakan akun yang nantinya harus teman-teman buat sebelum mendaftar di pelatihan BPVP Surakarta gelombang kedua. Artinya apa? Teman-teman harus bikin akunnya terlebih dahulu dan saran dari saya adalah akunnya dilengkapi. Jadi informasi yang ada di akun tersebut dilengkapi, mulai dari riwayat pendidikan, teman-teman pernah bekerja di mana itu diisi semua agar nantinya ketika mendaftar profilnya itu sudah lengkap. Proses pembuatannya tidak sulit ya, seperti membuat akun biasa. Jadi harus mengisi email atau Gmail, nanti ada link verifikasi ke Gmailnya, kemudian klik link verifikasi, akunnya jadi gitu kan. Setelah akun siap kerjanya jadi, itu baru teman-teman mengisi link yang masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin, yakni berupa Google Form ya. Jadi Google Form ini nanti yang harus teman-teman isi untuk bisa mendaftar proses pertama pelatihan di BLK. Ketika mengisi Google Form ini pastikan nomor HP yang teman-teman isi di Google Form itu adalah nomor HP yang ada WhatsApp-nya ya. Kemudian di WhatsApp itu nanti akan diinformasikan tanggal mengenai ujian tertulis ya. Ujian tertulisnya juga sepertinya masih sama, yakni ujian tertulis secara online ya. Soal ujian tertulis itu masih sama juga dengan sebelumnya, yakni TPA atau tes potensi akademik berupa sinonim, antonim, deret angka. Selain TPA juga ada ya, satu lagi yakni soal mengenai pertanyaan mengenai kejuruan yang nantinya teman-teman ingin masuki. Ketika di ujian tertulis online ini sudah akan ada sistem gugur ya. Jadi kalau teman-teman nggak lulus, misalnya banyak pertanyaan yang keliru, jawabannya keliru atau tidak terjawab, mungkin teman-teman nggak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi menurut saya ujian tertulis online ini cukup mudah ya, karena selama teman-teman tahu pemahaman dasar mengenai jurusan, kemudian TPA pun TPA yang dasar tidak begitu sulit, itu pasti teman-teman bisa diterima. Kemudian proses selanjutnya adalah wawancara ya. Wawancara sama seperti yang saya sampaikan, kita bisa datang langsung ke tempatnya, kita harus datang langsung ke tempatnya. Pastikan teman-teman datang tepat waktu, menggunakan seragam yang sesuai, dan nanti akan ditanyai pertanyaan yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Di pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan keluar nanti ketika teman-teman seleksi wawancara di BPVP Surakarta atau mendaftar di gelombang berikutnya ketika ada pembukaan pelatihan di BPVP seluruh Indonesia. Kemarin informasi yang diberikan adalah ketika interview itu masih ada 30 orang, sedangkan yang diterima adalah 16 orang, artinya hanya setengah dari orang-orang yang sampai ke tahap interview yang nantinya akan diterima, artinya setengahnya akan gugur. Kemudian akan diminta untuk registrasi ulang. Registrasi ulang ini datang lagi ke BPVP Surakarta atau BLK atau BPVP
tempat teman-teman mendaftar. Jadi teman-teman datang lagi setelah wawancara dan diterima, datang lagi untuk registrasi ulang ya. Nah, di situ juga dipastikan bahwa identitas teman-teman sesuai dengan yang teman-teman tuliskan gitu ya. Itu teman-teman akan berhasil menjadi salah satu peserta pelatihan di BPVP atau BLK. Nah, pertanyaannya gini, kadang orang bertanya ya mungkin ya, setelah lulus dari BPVP atau pelatihan di BLK ini kita bisa apa sih? Maksudnya ilmu pengetahuan yang kita miliki itu nanti akan berguna atau tidak gitu kan. Nyatanya mendapatkan ilmu itu adalah satu proses gitu kan. Sedangkan bisa atau tidaknya untuk menjual ilmu tersebut nantinya bisa menghasilkan uang mungkin di masa depan, itu adalah proses yang lain gitu kan. Artinya di BLK memang kita hanya akan belajar sesuai dengan jurusan yang kita daftari gitu kan. Jadi kalau memang mendaftar di BLK, pastikan terlebih dahulu bahwa nanti untuk bisa menjual skill saya, untuk bisa menjual ilmu yang saya miliki itu butuh proses lain gitu kan. Misalnya di wirausaha kita harus bisa marketing gitu kan, pemasaran. Kalau kita bisa misalnya kayak saya servis sepeda motor, kemudian buka bengkel atau mungkin jual under deal, jualnya kemana, konsumennya siapa gitu kan, mau buka bengkelnya di mana, itu harus dipikirkan lebih lanjut lagi. Di sini di BLK itu kita hanya mencari ilmunya aja. Jadi untuk ilmu tersebut bisa bermanfaat, bisa berguna di masa depan, itu akan membutuhkan proses yang lain. Jadi pastikan itu dulu. Karena memang kesuksesan di zaman sekarang itu membutuhkan multidisiplin ilmu ya. Artinya teman-teman tidak bisa hanya punya satu ilmu kemudian sukses menjual ilmunya gitu kan. Kita butuh banyak ilmu-ilmu lain yang untuk kesuksesan itu bisa benar-benar berhasil, untuk kita bisa benar-benar sukses itu membutuhkan disiplin ilmu yang banyak sekali. Itu tadi sekilas ya mengenai apa yang saya rekap dari video sebelumnya untuk teman-teman bisa mencoba mendaftar pelatihan di BLK, di BPVP Surakarta angkatan kedua maupun nanti di tahun-tahun berikutnya. Teman-teman bisa mencoba mendaftar setelah mengetahui informasi dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga sukses dan semoga bisa diterima pelatihan di BPVP Surakarta. Di video selanjutnya kita akan membahas di minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya pelatihan yang saya jalani di BLK Karanganyar ya. Jadi saya merupakan peserta pelatihan sepeda motor injeksi di BLK Karanganyar tahun 2024. Nah, nanti agenda apa saja yang saya lalui, pelatihan apa saja dan ilmu pengetahuan apa saja yang saya dapatkan akan saya bagikan di video-video selanjutnya. Terima kasih.